Pengertian teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan, serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pembentukan pengetahuan menerima dan konstruktivisme memandang subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subjek menyusun pengertian realitisnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri. Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntunan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian ini terjadi secara terus-menerus melalui proses rekonstruksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. 2. Teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 3. Teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Teori konstruktivistik memiliki beberapa kekurangan, yaitu 1. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. 2. Teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. 3. Kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik sebagai berikut. Pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Kelima, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivistik. Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang dimana di sini akan saya sebutkan beberapa ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah menekankan pada proses belajar, tetapi bukan proses mengajar. Yang kedua adalah mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. 5. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. 6. Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. 7. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. 8. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. 9. Berdasarkan prosesnya, belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. 10. Banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. Lalu, ada pun juga ciri-ciri yang dikemukakan oleh beberapa literatur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. 2. Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. 3. Belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman tersebut. 4. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi.
makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Adapun juga menurut Mahisa Alit, dalam bukunya dia menuliskan bahwa ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. 2. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengajarkan tugas yang sama, misalnya masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. 3. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Tujuan dan karakteristik teori konstruktivistik. Tujuan teori konstruktivistik adalah 1. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 2. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. 3. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Karakteristik pembelajaran konstruktivistik adalah 1. Memberikan peluang kepada belajar untuk membina pengetahuan baru melalui keterlibatannya dalam dunia yang sebenarnya. 2. Mendorong ide-ide pembelajar sebagai panduan merancang pengetahuan. 3. Mendukung pembelajaran secara kooperatif. 4. Mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh dari pembelajaran. Tokoh-tokoh teori pembelajaran konstruktivistik. Pikeman dan Vygotsky merupakan dua tokoh utama konstruktivistik. Kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajar dari pembelajar, bukan sesuatu yang disuap dari orang lain. Kedua tokoh ini juga berpendapat bahwa belajar bukan semata pengaruh dari luar, tetapi ada juga potensi yang dimiliki di masing-masing anak. Kedua tokoh ini juga memiliki pandangan yang berbeda. 1. Pikeman memandang bahwa tahapan kognitif anak berdasarkan umurnya masing-masing. Sementara Vygotsky menyatakan bahwa setiap tahapan itu terdapat perbedaan kemampuan anak. 2. Pikeman lebih menekankan pada perkembangan kognitif anak sebagai manusia yang individu dan mandiri, sementara Vygotsky mementingkan perkembangan kognitif anak sebagai makhluk sosial. Ketiga, Pikeman menamai potensi diri anak sebagai skemata, sementara Vygotsky menyebutnya sebagai zone of proximal development. Menurut konsep zone of proximal development, perkembangan psikologi tergantung pada kekuatan sosial sekaligus batinnya. Vygotsky juga mendefinisikan zone of proximal development sebagai tingkat perkembangan anak ditentukan oleh kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensinya ditentukan oleh pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, zone of proximal development merupakan perangkat analitik yang diperlukan untuk merancang pembelajaran yang berhasil untuk menciptakan zone of proximal development. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses belajar teori konstruktivistik. Yang pertama, proses belajar konstruktivistik. Secara konseptual, proses belajar dipandang dari pendekatan kognitif ialah pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan. Oleh sebab itu, pengelolaan siswa dalam memperoleh gagasannya bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya, melainkan berkaitan dengan sistem penghargaan dari luar seperti ijazah, nilai, dan sebagainya. Yang kedua, peran siswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Yang ketiga, peranan guru. Atau pendidik dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Peranan guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendali. 4. Sarana belajar.
Siswa diberi kebebasan mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Untuk menyampaikan pendapatnya dapat dilakukan dengan melalui film, TV, rekaman suara, dan lain-lain. 5. Evaluasi. Lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.